syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tidak bisa kita hitung hadir di hari Jumat, hari teristimewa karena Allah memberikan banyak nikmat, mulai dari nikmat umur kita, nikmat sehat kita, nikmat harta kita, nikmat keluarga kita, nikmat jabatan kita, nikmat keturunan kita, nikmat silaturahim kita, dan nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Itulah rasa syukur yang hadir di pagi hari. Yang kami hormati, mewakili para pengambil keputusan di pusat, hadir para anggota DPRD, anggota DPR pusat yang kami banggakan, bagi Haji Sodik Mujahid, aturanan hatur nuhun, Bapak Haji Agung Budi Santoso, Bapak Kiai Muhammad Imanul Haq, dan Ibu Neti Prasetyani juga berkenan hadir. Anggota DPD Republik Indonesia, Bapak Amang Safruddin, Ibu Eni Sumarni yang berkenan hadir, para pimpinan partai politik yang berkenan hadir atau yang mewakili. Menurut rencana, Bapak Menteri Perdagangan berkenan hadir, dan juga yang mewakili Bapak Menteri Agama. Yang kami hormati Majelis Ulama Indonesia Pusat atau yang mewakili. Saya akan flashback pada saat saya menjadi wali kota. Saya melihat kenapa di alun-alun kota Bandung judulnya adalah Masjid Kota Bandung, Masjid Raya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini posisi saya, fotonya saya wali kota, Kang Aher sedang gubernur. Karena yang saya tahu dari saya kecil tinggal di kota ini, masjid itu namanya Masjid Agung Bandung, bukan Masjid Raya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Setelah saya telusuri, disinilah letak yang harus diluruskan. Negara Indonesia memberikan urut-urutan nama masjid sesuai makomnya. Kalau masjid negara itu adalah Istiqlal, disebutnya Masjid Negara, hanya satu. Jadi kalau pindah ke IKN, maka status masjid negara akan berpindah ke masjid nanti di IKN. Di level provinsi namanya Masjid Raya, di level kota namanya Masjid Agung, di level kecamatan namanya Masjid Besar, di level desa namanya Masjid Jami. Jadi di foto inilah ada dua makom masjid yang seharusnya tidak dilakukan. Saya bilang tadi, Aher, sebaiknya di zaman Bapak kita ikhtiarkan Provinsi Jawa Barat dengan penduduk muslim terbesar sedunia sejumlah 48 juta jiwa harus memiliki masjid raya seperti provinsi-provinsi lain yang menyesuaikan dengan makomnya, dengan jumlah muslim terbesarnya. Kira-kira begitu. Disambut baik idenya, kemudian saya bilang, Pak Aher, kalau masih berkenan, izinkan saya sebagai hamba Allah yang kebetulan sementara saja menjadi wali kota dan punya sedikit ilmu untuk menyumbangkan imajinasinya. Itu terjadi di tahun 2015, 7 tahun lalu. Berproseslah gagasan itu. Pak Aher tanya, lokasinya di mana Pak Wali? Saya bilang sebaiknya
di selatan Kota Bandung, di mana tanahnya masih leluasa, sudah ada stadion GBLA dan masa depan kereta api cepat. Stasiunnya akan ada di Tegaluar, hanya 5 menit kalau nanti disambung dengan sebuah transportasi. Diputuskanlah oleh kami para pengambil keputusan lokasinya di sini. Kemudian saya tambahkan Pak Her, itu daerah banjir, sebaiknya kita bangun juga infrastruktur anti banjir, yaitu danau retensi. Selamat datang Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Terima kasih banyak. Izin saya lanjutkan. Maka dibangunlah danau. Maka dalam imajinasi saya, masjidnya seolah-olah terapung. Kalau provinsi lain masih terapung itu di pinggir laut, kalau di Jawa Barat Al-Jabar berada di Danau Buangka. Allah Maha Indah, saya menyukai keindahan. Itulah kenapa saya menikahi Ibu Atalia, bagian dari itu. Dan dalam teori arsitektur, kalau bangunan bertemu air, keindahannya double 2 kali. Nah, jadi itu. Kemudian dalam perjalanannya groundbreaking dilakukan oleh Pak Aher, juga Pak Deddy Mizwar di tahun 2017. Kami lanjutkan, oleh takdirnya Pak Wali Kota dan arsiteknya menjadi Gubernur Jawa Barat. Sehingga ini menjadi sebuah takdir yang sangat tidak biasa. Selain mengimajinasikan, juga mengambil keputusan sampai ke detik hari ini. Itu sudah takdirnya, tidak kami rencanakan. Nah, oleh karena itu, itulah kurang lebih sejarahnya. Dan kami sebagai pemimpin Jawa Barat ingin memberikan contoh bahwa pemimpin selanjutnya harus menghargai sejarah dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena tidak ada seorang pun ini di dunia yang bisa menyelesaikan segala urusannya. Tidak ada pemimpin yang harus jumawa seolah-olah di zamannya segala sukses, segala selesai. Tidak. Pemimpin pertama dari kilometer 0 sampai 50. Pemimpin kedua melanjutkan kilometer 50 sampai kilometer 100. Pemimpin seterusnya terus melanjutkan sampai tujuan-tujuan baru yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebenarnya saya ingin Pak Ahmad Heriawan hadir. Sudah saya undang secara pribadi, tapi beliau berhalangan karena sedang umroh. Tadi menyampaikan pesan seperti yang saya sampaikan. Tapi ada Ibu Neti, mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas nama pengambil keputusan yang mewujudkan kebersamaan ini, kira-kira begitu. Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Tiap pemimpin itu gayanya beda-beda. Ya. Ada yang gayanya formal, ada yang gayanya birokratis, ada pemimpin yang gayanya hobi di lapangan, ada pemimpin gayanya hobinya inginnya banyak di sosial. Karena latar belakang saya insinyur, arsitek, memang gayanya senang banyak di infrastruktur juga. Ya, sudah begitu garis tangannya kira-kira begitu. Di tahun 1978, seorang bapak di Komplek Cigadung, Kota Bandung, membawa seorang anak lelaki untuk membangun masjid yang disebut Masjid Mu'alimin. Si anak itu ikut membeli semen, membeli keramik ke toko bangunan bersama ayahnya. Dan ayahnya berpesan, suatu hari kamu, anakku, jangan pernah berhenti membangun masjid. Bapak itu adalah almarhum ayah saya, dan anak itu adalah saya sendiri. Itulah kenapa apapun takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami,
kami tidak akan pernah berhenti membangun masjid sesuai dengan wasiat dari almarhum ayah saya. Sudah lebih dari 50 masjid kami desain, kami dirikan. Yang terjauh salah satunya adalah menjadi kebanggaan masjid untuk masyarakat Sulawesi Selatan di Makassar. Dan yang paling terjauh adalah bulan lalu kami meresmikan masjid di Gaza, Palestina, di mana kami sebagai gubernur entah kenapa diminta untuk mendesainkan masjid yang dihancurkan oleh Israel dalam konflik di sana. Masjid Tahfiz Quran alhamdulillah per bulan lalu dengan uang 20 miliar 100% dari warga Indonesia tegak berdiri kembali di tanah Palestina. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin ibu saya ke sini berkursi roda usia 83 tahun, tidak bisa ikut di hari ini karena kesehatan. Beliau pada saat sampai di tiang mezanin terharu dan menyampaikan bahwa inilah contoh ketetapan Allah tidak selalu sama dengan keinginan manusia. Karena saya dulu waktu SMA berdebat dengan ayah saya maunya masuk ke teknik kimia ITB, kekeh. Tapi ayah saya menasihati, sebaiknya kamu ke arsitektur. Akhirnya komprominya pilihan 1 teknik kimia, pilihan 2 arsitektur. Tapi takdirnya ternyata Allah memberikan takdir saya, keinginan almarhum ayah saya lah yang menjadi takdir. Dan oleh takdir itulah berdiri semua pencapaian-pencapaian yang merupakan, kalau saya renungkan, mungkin inilah yang dimaksud ridhollahu fi ridhohu. Tidak ada ridho Allah tanpa ridho orang tua. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran agar kita selalu menghormati, mencintai, dan memuliakan kedua orang tua kita. Dan kami juga mohon didoakan, izin pamit dalam waktu singkat, karena saya bersama sahabat saya mohon Pak UU maju ke depan. Sengaja di absennya di akhir Pak UU, karena akan diistimewakan. Kami berdua ini duit tunggal, ya. Pak UU sangat memahami posisi kesibukan satu sama lain. Kami ini saling mendukung, saling mendoakan, saling memahami. Tidak boleh ada pemimpin-pemimpin di daerah yang bertengkar, ya. Ini harus jadi sebuah contoh bahwa kami selalu harmonis dalam kepemimpinan hari ini, dan kami juga harmonis dengan sejarah masa lalu. Mudah-mudahan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi dengan ini penggunaan Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat secara resmi diresmikan. Terima kasih, hatur nuhun. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.